Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita merasa kesal atau marah hingga melakukan sesuatu yang tidak baik? Dalam kehidupan sehari-hari, kita tanpa sadar terjerumus dalam perilaku buruk. Hari ini kita akan membahas tentang akhlak mazmumah, yaitu perilaku yang sebaiknya kita hindari agar hidup kita lebih bermakna dan penuh berkah. Akhlak mazmumah bisa merusak diri kita, baik dari segi hubungan dengan sesama, yaitu hablum minan nas, dan hubungan kita dengan Allah. Yuk simak bersama-sama dan temukan cara-cara untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apa sih akhlak mazmumah atau akhlak tercela itu? Akhlak mazmumah adalah konsep dalam etika Islam yang merujuk pada perilaku yang tercela atau buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai akhlak mulia tentunya. Perilaku ini tidak hanya merusak hubungan individu dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga dengan sesama manusia, hablum minannas. Perilaku tercela tersebut mencakup sifat-sifat seperti hasad, iri hati, takabur, kesombongan, riyah, pamer amal, namimah, adu domba, gibah, menggunjing, dan berbohong. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak negatif dari akhlak mazmumah terhadap kehidupan pribadi dan sosial, serta menawarkan solusi melalui ajaran Al-Quran dan hadis, dan juga teladan Rasulullah SAW untuk memperbaiki dan membangun akhlak yang lebih baik. Dengan demikian, pemahaman ini tidak hanya relevan untuk individu, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling menghormati. Mengapa penting mempelajari akhlak mazmumah? Memahami akhlak mazmumah sangat penting karena perilaku tercela seperti hasad, sombong, gibah, dan namimah tidak hanya merusak hubungan sosial, hablum minannas, tetapi juga dapat mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Islam menegaskan larangan terhadap sifat-sifat tercela ini, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 mengenai gibah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Dan dalam hadis seperti larangan sombong yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Pemahaman ini membantu kita untuk mengenali dampak buruk akhlak mazmumah dalam kehidupan sehari-hari dan mendorong kita untuk mengganti perilaku tersebut dengan akhlak mulia yang dapat memperbaiki hubungan dengan sesama dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Melalui pendekatan pendidikan karakter Islami, kita dapat membentuk individu yang lebih baik, yang mampu berkontribusi positif dalam kehidupan sosial. Lalu, bagaimana fakta mengenai akhlak mazmumah? Dapat diamati secara faktual dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak perilaku tercela seperti iri hati, kesombongan, dan adu domba sering muncul dalam masyarakat. Misalnya dalam interaksi sosial, kita kerap menemukan orang yang terlibat dalam gibah atau berbohong demi kepentingan pribadi. Perilaku semacam ini tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan dan permusuhan di dalam masyarakat. Islam melalui ajaran Al-Quran dan hadis memberikan panduan jelas untuk menghindari sifat-sifat tercela ini. Salah satunya tadi di dalam Quran Surat Al-Hujurat yang sudah saya bacakan, serta berbagai hadis Nabi SAW yang menekankan pentingnya menjaga kejujuran dan kerendahan hati. Pendekatan pendidikan akhlak dalam Islam bertujuan untuk membentuk karakter yang lebih baik, yang pada akhirnya membawa dampak yang positif dalam kehidupan pribadi dan sosial, serta mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat. Lalu untuk apa mempelajari ilmu akhlak mazmumah ini? Akhlak mazmumah mengajak kita untuk merenung dan berpikir kritis tentang berperilaku tercela yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti hasad, takabur, gibah, dan bohong.
Penting untuk menyadari dampak buruk dari perilaku-perilaku tersebut, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Metakognisi dalam konteks ini berfokus pada kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan mengendalikan pemikiran serta tindakan kita. Dengan mengenali akhlak tercela melalui panduan Al-Quran dan hadis, kita diharapkan dapat lebih bijak dalam bertindak, memperbaiki akhlak, menghindari perilaku yang merugikan. Proses refleksi ini tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap hubungan sosial dan keharmonisan di masyarakat. Lalu, bagaimana pandangan ahli terkait dengan akhlak mazmumah? Pengembangan materi multi perspektif definisi akhlak mazmumah, contoh akhlak mazmumah, dampak akhlak mazmumah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini saya akan membahas sesuai dengan pandangan dari Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin, menekankan bahwa akhlak mazmumah seperti hasad, iri hati, takabur, kesombongan, dan gibah atau menggunjing adalah perilaku yang merusak hubungan sosial dan spiritual. Ia menganggap hasad sebagai penyakit hati yang menghalangi rasa syukur, takabur sebagai penghalang penerima terhadap kebenaran, dan gibah sebagai dosa yang merusak keharmonisan masyarakat. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa perbaikan akhlak hanya dapat dicapai melalui introspeksi, pensucian hati, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengganti sifat tercela dengan akhlak mulia seperti kerendahan hati, kejujuran, dan kasih sayang untuk menciptakan individu yang lebih baik dan masyarakat yang harmonis. Selanjutnya, integrasi atau kontekstualisasi lintas disiplin ilmu terkait dengan akhlak mazmumah. Yang pertama, dengan ilmu fikih. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela mencakup perilaku buruk yang bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam, seperti hasad, takabur, riya, gibah, dan bohong, yang dapat merusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama. Dalam perspektif fikih, perilaku tercela ini dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kerendahan hati, keikhlasan, dan kejujuran yang diajarkan Islam. Hasad mengganggu ketenangan batin, takabur merusak kerendahan hati, riya menghilangkan keikhlasan, gibah merusak keharmonisan sosial, dan bohong menciderai integritas pribadi. Oleh karena itu, fikih mengajarkan untuk menghindari akhlak mazmumah melalui pemahaman yang benar tentang ajaran agama, menjaga hati dan perilaku, serta berupaya untuk hidup sesuai dengan prinsip moral yang baik. Jika dalam ilmu sosial bagaimana? Dalam ilmu sosial, akhlak mazmumah atau akhlak tercela dilihat dari perspektif dampaknya terhadap hubungan sosial dan masyarakat. Perilaku buruk seperti hasad, takabur, gibah, dan bohong dapat merusak hubungan antar individu, menciptakan ketegangan sosial, dan memperburuk kepercayaan dalam komunitas. Misalnya, hasad dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat, sementara gibah dan bohong menghancurkan integritas dan komunikasi yang jujur dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, perilaku tercela ini menghalangi terciptanya lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Oleh karena itu, dalam ilmu sosial, penting untuk memahami bagaimana akhlak mulia dapat memperkuat hubungan sosial, membangun rasa saling percaya, dan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih baik dan adil. Sebagai penutup, semoga setelah menonton video ini, kita semua bisa lebih berhati-hati dalam bertindak dan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Akhlak yang baik bukan hanya membuat hidup kita lebih harmonis, tetapi juga mendekatkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita semua berusaha untuk menjauhi akhlak mazmumah dan menggantinya dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana yang diajarkan dalam Islam, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu menjaga akhlak yang baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.